Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nopi Sulastri Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa patuhi terus protokol kesehatannya biar kita selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, saya akan share ke teman-teman soal menabung atau investasi ya. Karena pasti teman-teman bingung nih antara menabung dan investasi. Saya sendiri juga pertamanya bingung nih mau menabung dulu atau investasi. Nah, karena kita waktu kecil tuh orang tua suka bilang jangan jajan terus, duitnya ditabung. Nah, jadi sampai gede ya nggak kenal lah istilah investasi. Yang dikenal cuma nabung, nabung, dan nabung. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, teman-teman udah like dan subscribe belum? Kalau belum, ayo dong bantu subscribe-nya biar saya semakin semangat bikin videonya dan share tentang properti-properti lainnya. Oh ya teman-teman, saya juga mempunyai program baru nih. Jadi kalau misalnya teman-teman rumahnya mau diruntur, entah itu mau KPR atau bukan, boleh ya teman-teman kirim foto dan alamatnya ke email di bawah ini. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman terpilih, nanti akan dihubungi dan dibalas di email tersebut. Daripada penasaran apa itu menabung dan investasi, mending kita lanjut yuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita bahas dulu apa itu definisi dari menabung. Menabung adalah menyisihkan uang yang dimiliki untuk dikumpulkan sehingga uang tersebut akan bertambah. Nah teman-teman kan masih ingat tuh waktu kecil disuruh sama mama atau bapak untuk menabung. Jadi katanya gini nih, nak kamu jangan banyak jajan ya, jangan lupa uangnya ditabung. Nah tabungannya ini tuh bisa di mana aja ya teman-teman, alias banyak caranya. Bisa di bank, di ibu guru kalau misalnya teman-teman masih sekolah tuh. Yang ketiga bisa teman-teman sistemnya itu sistem arisan. Nah itu bisa dikategorikan ke dalam definisi menabung. Namun teman-teman, menabung ini ada kekurangan dan kelebihannya. Karena nilai uang itu akan menurun atau terjadinya inflasi. Kalau misalnya teman-teman menabung nih, karena akan terjadinya inflasi atau penurunan nilai mata uang. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menabung di bank, tentu ada keuntungan serta kelemahannya. Lalu, apa sih keuntungan dari menabung di bank ini? Nah, yang pertama tentu uang teman-teman akan aman ya. Karena uang yang teman-teman tabungin di bank itu sudah pasti terjamin oleh LPS. Apa itu LPS? LPS yaitu lembaga penjamin simpanan. Nah jadi nggak usah khawatir uangnya akan hilang, karena otomatis teman-teman ada terrecord data-data, misalnya terdebit berapa, masuk berapa, itu teman-teman bisa pantau juga karena bisa diakses di m-banking atau misalnya SMS banking atau internet banking. Nah jadi nggak usah khawatir ya soal keamanan dari penyimpanan uangnya yang di bank. Terus apa aja sih keuntungannya? Nah, menyimpan atau menabung di bank itu juga memberikan bunga yang diberikan oleh bank. Jadi ya itu tergantung sih ya teman-teman, ada yang tertarik oleh bunga bank atau tidak, ya silahkan kembali lagi kepada teman-teman sendiri. Nah lalu sekarang dimudahkan oleh ATM. Jadi kalau misalnya sekarang ini setiap lokasi itu sudah tersedia ATM. Jadi dimanapun teman-teman bisa menemui ya, mau menarik berapa. Tapi ya teman-teman juga harus perhatikan juga bank, atau misalnya teman-teman berada di bank apa, misalnya teman-teman mau nariknya ya sesuai dengan bank itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman gak mau ada potongan. Selain dimudahkan, karena teman-teman misalnya ada kebutuhan, ATM bisa jadi salah satu alternatif untuk mengambil uang. Tapi teman-teman, ada keuntungan, pasti ada kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama nih, kalau misalnya kita menabung di bank, otomatis kan ada kartu ATM nih. Dan ATM sekarang ini kan banyak nih lokasinya, ada di mana aja. Kalau misalnya teman-teman mau ke supermarket, pasti ada. Mau ke pusat perbelanjaan
manapun pasti menemui. Nah itu kita semakin gatel untuk narik uang yang ada di ATM. Jadi yang tadinya kita buat nabung nih, karena misalnya teman-teman lihat baju bagus nih, otomatis ketika kita tidak mempunyai uang cash, ya kita akan mendebit uang yang ada di ATM. ATM ini tidak bisa menarik jumlah uang yang sangat banyak, jadi ada minimumnya. Jadi misalnya minimumnya 50.000, maksimalnya misalnya hanya sampai 2 juta saja. Kalau misalnya teman-teman mau mengambil 5 juta, tentu harus beberapa kali debit, dan itu juga akan dibatasi ya per limitnya. Nah jadi kalau misalnya punya kebutuhan mendesak, ya tidak bisa mengambil di ATM. Kemudian bunganya juga sangat kecil. Nah itu yang menjadi kekurangan dari menabung di bank. Terus juga uang tidak akan berkembang kalau misalnya teman-teman hanya sekedar menabung saja. Dan teman-teman pasti ngeh juga kan dengan kerugian yang teman-teman tidak sadari nih, karena setiap bulan ada biaya administrasi. Kalau misalnya teman-teman pakai limit yang berapa juta, misalnya kartunya yang warna apa, itu juga akan ada biaya admin yang berbeda-beda pula. Misalnya per bulannya ada yang 12.000, ada yang 17.000, ya tergantung kebijakan dari bank tersebut. Lalu misalnya teman-teman mau mentransfer juga, itu kan ada biaya. Ketika beda bank itu akan ada biaya transfernya yang dikenakan kepada kita. Nah itu juga bisa diperhitungkan kan, lumayan, misalnya 6.500. Misalnya teman-teman dalam satu hari itu bisa mentransfer 10 orang. Nah dengan berbeda bank, otomatis itu menjadi nilai yang tidak terasa gitu teman-teman. Nah itu teman-teman tadi dari definisi dari menabung. Nah sekarang lanjut ke definisi investasi. Apa sih investasi? Investasi adalah penanaman dana yang akan membuahkan hasil di kemudian hari. Jadi prosesnya beda dengan menabung. Kalau misalnya menabung per bulan, misalnya teman-teman menabung 2 juta, setiap bulannya teman-teman sudah dipatenkan menabung 2 juta. Maka 1 tahun akan memperoleh hasil misalnya 24 juta. Nah, kalau misalnya teman-teman berinvestasi di, misalnya teman-teman mau membeli tanah dengan harga ketika akan membeli 30 juta. Nah, 5 tahun ke depan tanah teman-teman ketika akan menjual itu nilai jualnya tidak akan 30 juta. Bisa jadi menurun, bisa jadi bertambah. Nah, itu adalah pola dari investasi. Karena proses investasi ini tidak tahu dan tidak terkira ya ukurannya di masa yang akan datang. Nah, bisa jadi menurun, bisa jadi naik kan. Jadi sangat berbeda ya untuk menabung dan investasi ini. Nah teman-teman, seperti yang tadi soal menabung ada keuntungan serta kerugian, investasi pun sama, ada keuntungan dan ada kerugiannya. Apa ya sih keuntungan dari investasi ini? Yang pertama, pertumbuhannya sangat cepat. Nah sebagai contoh nih, ketika kita membeli tanah dengan harga per meternya 250.000, nah ketika kita menjualnya di 10 tahun yang akan datang, nilainya tidak akan 250.000 per meter ya teman-teman, karena akan mengikuti inflasi. Jadi dia mampu melawan inflasi ya teman-teman. Jadi berbeda dengan menabung. Kalau menabung 2 juta per bulan, 10 tahun yang akan datang nilainya akan rendah. Berbeda dengan investasi. Yang kedua, dana dikelola oleh legalitas yang aman. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman mau investasi. Tapi ada beberapa investasi juga yang harus teman-teman teliti ya. Jangan sampai salah investasi. Dan investasi ini dapat memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Ya salah satunya sih buat warisan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua nih punya banyak anak, misalnya kita mempunyai investasi rumah, tanah, itu bisa menjadi nilai warisan untuk anak cucu kita. Nah untuk kerugiannya apa sih teman-teman? Nah untuk kerugiannya, satu, akan lebih beresiko karena investasi ini banyak untungnya, maka resikonya pun akan sangat tinggi ya. Jadi misalnya investasi kita terhadap tanah nih,
Jadi harus diperhatikan juga soal legalitasnya, jangan sampai legalitasnya itu tidak sah. Nah, kita harus tahu nih, kalau misalnya kita awam soal legalitas, kita harus benar-benar memakai jasa misalnya pihak kedua untuk mengecek kelegalitasan dari tanah tersebut. Jangan sampai kita salah invest tadi ya. Jangan sampai kita mempunyai dana terus salah invest, ya jadi beresiko lah. Nah, karena investasi ini untuk kepentingan jangka panjang nih teman-teman. Misalnya teman-teman niatnya investasi ini untuk kelangsungan hidup anak cucu kita. Nah, tapi 1 tahun atau 2 tahun ke depan ternyata teman-teman butuh nih, karena ada biaya tak terduga, misalnya kecelakaan atau misalnya kebutuhan mendesak, mau menikahkan putra-putrinya, kemudian teman-teman mau menjual investasi yang teman-teman miliki. Nah, tidak semudah itu ya teman-teman. Jadi tidak semudah ketika kita menabung, kita perlu uang terus kita ambil ke bank langsung cair hari itu juga. Nah, beda dengan investasi, kita harus ada proses dulu nih untuk mencairkan investasi tersebut. Jadi tidak bisa nih untuk keperluan yang mendesak. Setelah kita membahas soal menabung atau berinvestasi, pasti teman-teman sekarang udah paham nih mau menabung atau mau mencoba berinvestasi. Karena kalau menabung, saya rasa semua dari penonton YouTube channel Nopi Sulastri pasti udah merasakan ya menabung itu seperti apa, di mana. Apalagi waktu kecil mungkin teman-teman juga rajin banget nabung, atau mungkin punya celengan di rumah, atau sekarang kita punya tabungan nih ya, meskipun kadang keambil lagi. Nah, itu juga salah satu proses menabung. Nah, kalau investasi, coba deh teman-teman untuk segera memilih investasi yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gak ada salahnya kan untuk mencoba, dan ketika kita sudah melihat atau mendengarkan share-share dari kita soal menabung atau investasi, bisa bermanfaat videonya, atau yang perlu penjelasan soal menabung dan investasi ini bisa sampai langsung ke teman-teman yang sedang membutuhkan infonya. Jadi jangan lupa nih teman-teman, di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi terhadap menabung atau investasi. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar saya semakin semangat bikin videonya.